Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi penuntun jalan kehidupan. Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang begitu baik bagi kehidupan kami, Bapak yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Walau kami masih ada pada malam hari ini, itu merupakan karena kasih karunia Allah semata-mata bagi kami, bukan karena kehebatan kekuatan kami Tuhan Yesus, sehingga kami masih ada di hadapan Allah, di altar Allah, di hadirat Tuhan Yesus. Kerinduan kami terus mencintai Allah lebih daripada apapun Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus terus melatih kami untuk terus dapat beribadah dengan baik Tuhan Yesus. Karena latihan ibadah ini adalah terbatas, tapi latihan ibadah Tuhan Yesus itu luar biasa Bapak yang baik, sangat berguna bagi kehidupan kami hari ini maupun di hari yang akan datang. Terpuji dan termulialah Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menghormati Allah, menghormati ibadah, kami sangat menghargainya Tuhan Yesus. Karena itu Bapak yang baik, ajari kami Bapak yang baik untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, kami memperoleh hikmat dari Allah, kami menjadi orang yang paling berkenan di hadapan. Terpuji dan termulialah Bapak yang baik di dalam kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Allah. Kami buka hati kami Bapak yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Urapi kami semua Bapak. Urapi hamba-Mu yang jadi saluran bagi berkat bagi kami. Terpuji dan termulialah Engkau Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada pelayan. Silakan duduk pada tempatnya. Salam bagi kita semua. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau kita masih dapat beribadah pada malam hari ini. Karena saya yakin ketika kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Katakan amin. Saudara, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, ada rencana Tuhan bagi kita. Kalau kita masih ada di tempat ini, masih dapat beribadah malam hari ini, itu merupakan karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah pemuda yang berotoritas Kristus. Otoritas artinya adalah berkuasa, kuasa. Saudaraku, pada malam hari ini Tuhan ingin kita mengetahui rahasia untuk dapat selesaikan tahun 2021 ini dengan baik. Tahun 2021 tinggal berapa bulan lagi, dan Tuhan mau kita juga menjadi pemenang di tahun 2022. Dan inilah rahasianya bagi pemuda-pemuda di tempat ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Kalau kita perhatikan saudaraku, berdasarkan kalender Yahudi, tahun sekarang itu adalah tahun 5782, yang artinya yang sana berdalam bahasa Ibrani yang di sana katakan Peyibet, yang mulai kemarin dari bulan 9 kemarin menjadi tahun barunya Yahudi. Saudaraku yang kasih, dengan singkat kita bahas bahwa Peyibet atau tahun 5782 artinya adalah tahun memperkatakan firman Tuhan, tahun menjadi saksi Kristus melalui perkataan kita.
Itulah dia. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana agar kita dapat menjadi saksi Kristus. Bagaimana dapat kita agar tahun ini, tahun 2021 ini kita dapat selesaikan dengan baik, dan tahun 2022 menjadi kita menjadi pemenang. Mari kita buka Lukas 24 ayat 28. Kamulah saksiku. Tuhan mau agar kita menjadi saksi Kristus. Matius 5 ayat 14 dikatakan, kitalah terang dunia. Kitalah terang dunia. Kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi teladan bagi dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan juga saudaraku, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan perbuatanmu itu memuliakan Tuhan, sehingga orang lain mempermuliakan Tuhan melalui perbuatan. Kita, Tuhan ingin supaya kita itu menjadi saksi Kristus, supaya melalui kehidupan kita orang dapat mengenal Tuhan lebih baik lagi. Melalui kehidupan kita Tuhan mau banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini, zaman penuaian secara besar-besaran. Bukan semua kebetulan dikatakan. Bukan suatu kebetulan ketika dikatakan inilah tahun 5782. Beda, bukan. Tapi Tuhan mau untuk akhir zaman ini kita semakin banyak membawa jiwa kepada Tuhan. Dan Tuhan mau juga supaya kita beribadah. Tuhan ketika membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tujuannya adalah untuk beribadah. Tuhan juga mau ketika membawa kita keluar dari dosa adalah untuk beribadah, supaya kita tidak terikat dengan dosa, supaya kita terlepas dengan dosa. Beribadah itu artinya adalah kita itu beribadah dengan seluruh apa yang kita miliki. Beribadah itu bukan sebagian-sebagian. Beribadah itu bukan separuh-paruh, bukan hanya separuh, tapi seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang kita miliki. Kita harus beribadah dengan seluruh apa yang kita miliki. Tahun 5782 juga merupakan tahun Sabat. Sabat artinya beribadah. Tahun ini juga tahun Tuhan melepaskan kuasanya melalui perkataan kita. Saya ulang sekali, tahun 578 merupakan tahun Sabat atau tahun beribadah. Dan di tahun ini juga Tuhan melepaskan kuasanya melalui perkataan kita. Sehingga kalau Tuhan melepaskan kuasanya melalui perkataan kita, akan banyak terjadi mujizat melalui perkataan kita. Perkataan itu, mujizat itu bukan hanya terjadi melalui hamba Tuhan, tapi mujizat ini juga terjadi melalui seluruh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Karena kita sudah diberi kuasa. Oleh karena itu, kita diminta untuk selalu menjaga perkataan kita. Perkataan
kita adalah perkataan yang benar di hadapan Tuhan, bukan perkataan yang sembarangan. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun, bukan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan kotor. Tapi bagaimana supaya perkataan kita adalah perkataan yang membangun? Saudaraku, demikian juga Tuhan mau di tahun ini kita, Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah, mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya Tuhan mau kita ada firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita yang menjadi pengikut Kristus tanpa ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi penuntun jalan kehidupan kita. Karena kalau firman Tuhan, kita dapat mengenal Tuhan lebih baik. Kalau Tuhan menciptakan bumi ini dengan firman Tuhan, artinya Tuhan juga mau ada firman Tuhan di dalam hidup. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa. Karena dengan firman Tuhan, Tuhan juga menciptakan. Dan kita juga mampu jadi pemenang dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita itu intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu akan tinggal di dalam aku dan kasihku, jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya saudaraku, Tuhan memang ingin agar kita intim bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saya ulangi sekali lagi, Tuhan ingin kita. Bagaimana kita jadi pemenang, menjadi pemuda yang berotoritas, pemuda yang berotoritas Kristus. Tuhan ingin supaya kita intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena tanpa melekat dengan Tuhan, kita tidak punya otoritas. Biarlah dengan firman Tuhan yang kita miliki, kita memberkati pekerjaan kita, kita mengurapi pekerjaan kita. Dengan firman Tuhan yang kita miliki, kita mengurapi pelayanan kita. Dengan firman Tuhan yang kita miliki, kita mengurapi keluarga kita. Maka itu terjadi. Apapun yang kita itu terjadi. Karena Tuhan mencipta dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa. Saudaraku, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mau juga kita bijaksana, berhikmat. Berhikmat itu apa? Ada firman Tuhan katakan, Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Menghormati Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Tuhan mau
agar kita dalam seberapa lama pun kehidupan kita, berapa lama pun kita beribadah, Tuhan mau agar kita menghormati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, bahkan di dalam ibadah-ibadah kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa beribadah. Kita sudah lihat pada masa-masa ini banyak gereja tutup, susah orang beribadah. Mungkin di masa-masa yang akan datang kita tidak bisa beribadah sama sekali. Oleh karena itu saudaraku, selagi bisa beribadah, hormati ibadah, ibadahlah dengan benar. Karena firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, biar kita mengerti, menghormati waktu yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Saudaraku, kesimpulannya dari firman Tuhan pada malam hari ini, pemuda yang berintegritas adalah Kristus, adalah pemuda yang menjadi saksi Kristus, pemuda yang suka beribadah, pemuda yang menghargai dan menghormati ibadah, pemuda yang mengutamakan Tuhan, pemuda yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, tahun PBET 5782 adalah tahun Tuhan melepaskan kuasa kepada kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Karena melalui tahun ini Tuhan mau jadi kita menjadi pemenang. Saudaraku, tetaplah semangat. Di dalam kita belum masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tetap kuat, tetap pertahankan iman kita, tetap teguh. Meskipun di waktu-waktu yang ini ataupun di waktu-waktu yang akan datang akan ada masa-masa kesulitan untuk kita tidak bisa beribadah. Salah satu contoh yang kita perhatikan di dalam Alkitab adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi mereka tetap setia beribadah. Meskipun ada tantangan, kalau tidak beribadah akan masuk gua singa. Tapi Daniel, meskipun diancam demikian, dia tetap melaksanakan ibadahnya seperti biasa. Sebelumnya dia melakukannya 3 kali sehari. Maka setelah dia pun ada mendengar berita tidak boleh beribadah, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun tantangannya, dia masuk dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan, kau harus menyembah kepada Tuhan, kepada ilah-ilah lain. Tapi mereka tetap menyembah kepada Allah. Nah, mereka masuk ke dalam perapian dan mereka katakan, meskipun kami tidak ditolong Tuhan, tidak diselamatkan Tuhan, tidak dikeluarkan Tuhan dari perapian ini, kami tetap menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana supaya kita dapat menjadi pemenang bahkan di tengah keadaan sukar sekalipun? Intinya tetap beribadah, tetap cari Tuhan supaya kita menjadi pemenang. Saudaraku, firman Tuhan sampai sini. Tetap semangat, terus setia melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus Yesus. Kita sudah selesai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dipercayakan kepada kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa surga kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan. Terpuji dan termulia langkah Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat ini, yang Allah percayakan kepada kami agar kami selalu tetap suka beribadah, mencari Tuhan di dalam kehidupan kami,
agar kami menjadi pemuda yang berotoritas Kristus. Dan puji dan kemuliaan Bapa baik-baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena akan terus firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.